Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Berkat rahmat Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Sehingga kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah mereka terus bersama-sama menikmati kemenangan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah jaya. Karena bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku.
mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi ini
gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, bisa saja sedang duduk atau berkendara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan. Rema apa yang akan Tuhan berikan. Kita akan buka dan baca di dalam Hakim-Hakim dari pasal 13 sampai pasal 16 bercerita tentang, kita sudah tahu semua cerita tentang Simson. Tetapi saya akan berikan highlight di Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 5 dan Hakim-Hakim 15 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Mesir. Selanjutnya pasal 15 ayat 20. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai proses yang Tuhan buat untuk anak-anak Tuhan, belajar menerima didikan Tuhan lewat kegagalan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan pembacaan tadi, kita sudah tahu tokoh yang dimaksud di dalam Hakim-Hakim ini, yaitu berbicara mengenai Simson. Kita sudah tahu bersama, Simson itu pada waktu bangsa Israel berbuat hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan melepaskan pagar perlindungan sekali lagi untuk bangsa Israel. Dia membiarkan orang Filistin itu menjajah mereka pada waktu itu. Lalu akhirnya Tuhan berkenan melakukan sekali lagi penyelamatan kepada orang Israel. Dia datang, dia berbelas kasihan, dan dia mempersiapkan seorang anak yang nantinya ditakdirkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi sebelum dia lahir, Simson ini secara khusus dipersiapkan oleh Tuhan. Secara khusus dan secara spesial disiapkan oleh Tuhan, ditenun di dalam kandungan ibunya, untuk suatu saat nanti akan menjadi jenderalnya untuk menolong orang Israel. Penciptaan kejadian Simson itu begitu khusus dan spesial. Tetapi meskipun dia diciptakan secara khusus dan spesial, bukan berarti pada waktu dia akan berbuat serong, dia menjadi kebal dari hukuman Tuhan. Sejarah Simson berkata, dia itu adalah
seorang yang begitu diurapi. Apabila jemaat bisa baca di dalam pasal 13, 14, 15, 16. Apabila Roh Allah berkuasa atas dia, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang perkasa. Bahkan dia itu memukul kala orang Filistin hanya dengan satu tulang keledai. Dia memukul kala ribuan pasukan Filistin. Dia mencabik-cabik singa seperti orang mencabik-cabik anak kambing. Begitu perkasanya dia. Tapi ending dari hidup dari Simson ini jauh dari kata nyaman, jauh dari kata sejahtera. Seharusnya pada waktu muda memiliki jejak yang luar biasa, seharusnya pada masa tuanya dia menikmatinya. Seharusnya. Tetapi justru pada saat akhir hidupnya, Simson begitu dipermalukan. Simson itu menjadi yang dilupakan. Roh Tuhan undur daripada dia. Apa yang membuat Roh Tuhan mundur dari Simson? Dia begitu spesial. Malaikat Tuhan harus datang 2 kali kepada ibunya untuk memberitahukan bahwa dari rahim ibunya akan lahir seorang nasir Allah. Spesial, khusus. Tetapi akhir hidupnya Tuhan undur daripadanya. Apa yang membuat Tuhan undur dari Simson? Roh Tuhan undur dari Simson itu tercatat di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apa yang membuat Tuhan meninggalkan Simson? Yang pertama, dia tidak menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Apa itu perjanjiannya dengan Tuhan? Dia mengumbar rahasia kekuatannya kepada orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, kalau di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, kalau buat surat kontrak atau MOU, surat perjanjian itu melibatkan 2 orang atau melibatkan 2 pihak, antar perusahaan A atau perusahaan B, atau secara personal, orang A atau orang yang B, pihak pertama atau pihak kedua, pasti melibatkan 2 orang atau 2 unsur, 2 pihak untuk membuat surat perjanjian, surat kontrak. Ya toh? Bapak Ibu yang bekerja di bidang konstruksi, bekerja di bidang hukum, punya firma, atau bahkan pada waktu seseorang diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan, dia harus terikat kontrak kerja. Minimal
harus ada komunikasi awal terlebih dahulu. Job desk-nya 1 sampai 10 misalnya. Dan konsekuensinya bila dia melanggar item-item tersebut, ada konsekuensinya. Pasti melibatkan 2 unsur. Pada waktu Simson mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia tahu ada konsekuensinya. Tetapi dia tidak menjaga perjanjian itu, tidak menjaga kerahasiaannya. Mendukakan Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kadang-kadang tidak menjaga perjanjian dengan Tuhan. Kadang-kadang tidak menjaga rahasia iman. Ada keluarga yang retak. Ada hati yang hancur. Bahkan ada pelayanan yang rusak gara-gara tidak menjaga rahasia iman. Minggu lalu yang saya sudah sampaikan, pada waktu anak-anak Tuhan tidak mencerminkan iman Kristennya, imannya tidak menghasilkan kesaksian. Pada waktu mulutnya menjadi cemar, orang Manado bilang, suka sambung-sambung cerita, antar-antar mulu. Ini orang Manado. Kalau orang Jakarta dengar, DP bahasa asli, terjemahan aslinya, suka gosip kanan ke kiri. Rahasia iman yang seharusnya disimpan. Naik turun rumah, klarifikasi A, B, C, D. Ada hati yang terluka, bahkan pelayanan akan hancur. Karena tidak bisa menjaga perjanjian, tidak berintegritas, tidak menjaga rahasia iman. Perjanjian itu mengandung unsur trust di dalamnya. Pada waktu kita menganggap seseorang itu bisa kita curahkan isi hati itu, isi hati kita, orang tersebut harus menjaga rahasia iman itu. Keep dalam-dalam. Simson ini, dia bahkan memberitahukan kelemahannya kepada Delila. Yang kedua, yang membuat Simson tidak mendapatkan perhatian Tuhan spesial sampai akhir hidupnya adalah dia melanggar komitmen. Sudah pasti. Tidak memiliki rahasia iman, melanggar perjanjian, sudah pasti dia tidak berkomitmen. Sudah pasti orang-orang yang tidak bisa menjaga komitmen adalah orang yang pasti melanggar perjanjian. Dia sudah tahu pasti. Di pasal 16 ayat 17, dia sudah tahu. Dia tahu perjanjian antara dia dengan Tuhan. Pada waktu dia di dalam kandungan, dia sudah ditetapkan sebagai nasir Allah. Tetapi Simson ini sering memandang enteng situasi. Coba kita baca sekali lagi di 16 ayat 20.
Ini bercerita mengenai Delila bertanya sampai 3 kali kepada Simson, apa kelemahanmu? Simson bilang pertama, kedua, ketiga tetap salah. Dia menganggap enteng situasi. Ayat 20. Maka terjagalah ia dari tidurnya pada waktu Delila memanggil orang Filistin ketika dia sudah menggunting rambutnya Simson. Ketika Simson sudah memberitahukan kelemahannya kepada Delila. Perhatikan apa kata Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, seperti yang pernah terjadi. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Dia berpikir kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, dan kejadian keempat dia masih akan bebas. Dia pasti akan mendapatkan kekuatan itu. Dia menganggap enteng situasi. Simson menganggap enteng situasi. Underestimate situasi. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, suka menganggap enteng situasi. Berpikir karena kita spesial, berharga di mata Tuhan, biji matanya Tuhan, kekasih hatinya Tuhan. Kita kadang-kadang tidak menjaga keselamatan, tidak menjaga kekudusan itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui tindakan-tindakan iman kita yang taat. Sering suam-suam kuku dengan kesetiaan. Tentu saja kalau berbicara perjanjian dan pada waktu melanggar komitmen, di situ pasti tidak ada kesetiaan. Simson tidak setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada dia. Banyak anak-anak Tuhan pada waktu diteguhkan untuk menjadi seorang pelayan, waktu menerima pelayanan itu, dia didoakan oleh gembala. Dia tidak mengikat perjanjian dengan gembala. Dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa dia menyatakan diri. Dia akan komitmen dengan pelayanan. Pelayanan apapun. Bisa saja pelayanan. Dan berkomitmen untuk memberikan waktu di rumah Tuhan. Mungkin sebagai pemain musik, mungkin sebagai tim pemuji, mungkin sebagai diaken, mungkin dengan segala kreativitas yang dia miliki. Dia berkomitmen kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kreatif di multimedia atau apapun yang sudah dia komitmenkan kepada Tuhan. Tetapi ada yang tidak lolos sampai akhir. Baru setengah, bahkan belum setengah, baru seperempatnya sudah putus di tengah jalan. Sudah selesai di tengah jalan. Tidak mengerjakan komitmennya sampai tuntas. Apakah itu melukai hati Tuhan? Ya.
tidak mengerjakan panggilan sampai tuntas. Malah kadang-kadang bukan mengakui kesalahan, tetapi mencari-cari alasan, menyalahkan situasi. Oh, Bapak Gembala tidak menyerap aspirasi saya. Saya kurang diterima di lingkungan gereja. Setiap masukan saya tidak didengar oleh gembala. Oh, bagaimana saya ingin berkreatif di multimedia atau fasilitas tidak ada. Mulai mencari-cari alasan. Mulai mencari-cari situasi, menyalahkan situasi. Menduga-duga. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya menjadi bibit perpecahan. Mulai membentuk kelompok-kelompok untuk bisa mendapatkan pembenaran bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Sudah salah, sudah melanggar komitmen, mencari pembenaran malah menjadi sumber perpecahan. Kerjakan panggilanmu sampai tuntas. Karena yang engkau layani bukanlah gembalamu. Karena yang engkau layani adalah yang pemilik hidupmu. Kadang-kadang pelayanan, pekerjaan Tuhan kalah dengan pekerjaan kita. Kalah dengan hobi. Kalah dengan kesukaan kita. Kadang-kadang Tuhan mesti bersaing dengan drama Korea. Kadang-kadang perlu waktu khusus untuk mereview film-film Korea, tetapi tidak punya waktu khusus untuk mereview firman Tuhan. Rindu untuk cari episode selanjutnya, tetapi tidak rindu untuk mencari apa yang akan Tuhan berfirman di pasal selanjutnya, pasal berikutnya. Melukai hati Tuhan. Samson terlalu arogan dengan hak istimewanya. Kita memang sudah memperoleh janji keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi jangan sia-siakan itu. Jangan pernah lalaikan komitmenmu dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan apa yang kau komitmen kepada Tuhan. Yang ketiga, yang membuat Tuhan undur dari Samson adalah dia hidup kompromi dengan dosa. Alkitab mencatat dia hanya sekali saja menikah. Yang kedua, dia melakukan persinahan. Yang ketiga, dia hidup bersama dengan seorang yang bernama Delila. Berkubang dalam dosa. Seorang yang hidup kompromi dengan dosa, sudah pasti dia melanggar protapnya Tuhan. Protokolernya Tuhan. Menyangkut kekudusan.
tidak berkompromi dengan dosa, itu adalah kesukaan Tuhan. Adalah mustahil, adalah dusta, adalah omong besar bila engkau berkata, aku mencintai Tuhan, saya berkomitmen penuh kepada Tuhan, saya berkomitmen penuh terhadap pelayanan. Jika engkau tidak bisa berkomitmen kepada pernikahanmu, jika engkau tidak bisa berkomitmen kepada pasanganmu, suami atau istrimu, bohong besar. Engkau berkomitmen, mampu berkomitmen dengan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, pada waktu mengatakan perkataan-perkataan firman Tuhan, pada waktu naik ke mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, saat yang bersamaan jatuh di dalam dosa, berkompromi dengan dosa. Anda tidak sedang menipu Tuhan, Anda tidak sedang menipu jemaat, Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Setiap perkataan-perkataan yang terucap dari bibir, setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, itu menghasilkan bau yang busuk di hadapan Tuhan. Karena bukan orang yang melakukan perkara-perkara yang besar, bukan orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang akan Tuhan panggil duduk di sebelah kanannya, tetapi orang yang menjaga kekudusannya, tidak berkompromi dengan dosa. Simson tidak tahan dengan dosa. Dia berkompromi dengan dosa. Pasal 14 ayat 7. Di pasal 14 ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepada Simson. Pada waktu mereka baru menikah, Simson memberikan teka-teki kepada orang-orang Filistin. Dia tidak tahan dengan rengekan istrinya. Orang Filistin membujuk istrinya untuk memberitahukan arti dari teka-teki itu. Simson akhirnya memberitahukan kepada istrinya, tidak tahan dengan rengekan istrinya. Pasal 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari, Delila, ini berbicara Delila, berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Dia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Simson tidak tahan untuk tidak bisa melakukan dosa. Ada anak-anak Tuhan yang tidak tahan untuk tidak berbuat dosa.
hati masih serong. Kadang-kadang harus membohongi orang lain. Kadang-kadang dia sedemikian rupa untuk melakukan kebohongan-kebohongan, dusta-dusta. Dusta satu untuk menutupi dusta lain. Begitu selanjutnya. Ada yang tidak tahan di dalam gereja. Untuk tidak mendengar firman Tuhan tetapi sibuk dengan game. Ada yang tidak tahan untuk menenggelamkan diri di hobi daripada mendengarkan firman Tuhan. Mereka tahu itu adalah suatu kesalahan, tetapi tidak tahan untuk tidak melakukannya. Tidak tahan dengan godaan-godaan dosa. Tidak tahan untuk tidak melihat, wah, si A cantik sekali. Meskipun sudah punya istri di rumah. Tidak tahan untuk tidak melakukan perselingkuhan. Tidak tahan untuk bergosip ke kiri dan ke kanan. Dan perbuatan-perbuatan cemar lainnya. Keluar dari kubangan dosa itu. Bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena seorang Simson saja, pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan, ditenun dalam kandungan ibunya, sudah dari kandungan ibunya sudah ditetapkan sebagai nasir Allah. Saudara-saudara bisa lihat di pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-16. Roh Allah ketika menguasai dia menjadi gagah perkasa, melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat. Tetapi pada waktu dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, pada waktu dia melanggar komitmennya dengan Tuhan, pada waktu dia berkompromi hidup di dalam dosa, Tuhan undur daripada dia. Apa yang dia terima? Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Atau kita langsung baca saja ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Apa yang didapat oleh Simson? Apa yang akan kita dapat jika kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, jika kita melanggar komitmen kita dengan Tuhan, jika kita berkompromi dengan dosa? Pertama, menderita secara fisik. Mata Simson dicungkil. Kita akan menghadapi siksaan secara fisik. Bekerja lebih ekstra. Mungkin Tuhan luaskan ada kesakitan-kesakitan. Bukan mungkin lagi, tetapi firman Tuhan jelas berkata di sini. Tuhan melepaskan Simson ke tangan musuhnya. Dibelenggu, mengalami siksaan badania, siksaan fisik. Dia secara susah payah
harus menghidupi keluarganya mungkin. Secara finansial, ekonomi mungkin macet. Pagar perlindungan dari belalang pelahap diangkat. Karena tentu saja mungkin pada waktu dia diberkati, dia melanggar komitmennya dari Tuhan dengan memberikan persepuluhan, persembahan kepada Tuhan. Tidak berkomitmen. Tuhan kirim belalang pelahap. Yang kedua, apa yang didapat? Dia menderita secara psikis. Yaitu dia kehilangan kekuatan. Ketika dia kehilangan kekuatan, dia menderita secara psikis. Seorang hamba Tuhan, dia pasti akan kehilangan urapan dari Tuhan. Konsekuensinya, apa yang dia ucapkan, itu seperti sekam ditiup oleh angin, tidak berbekas. Di marketplace, engkau tidak berkarisma lagi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader. Menderita secara psikis, kehilangan kekuatan. Yang ketiga, menderita secara spiritual. Karena dia sudah dicap memiliki moral yang bejat. Dia mendapat stigma yang negatif dari masyarakat. Itu konsekuensinya ketika dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan akan hempaskan dia di panasnya api neraka. Menderita di bumi. Tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Menderita di penghakiman nanti. Double porsi. Terakhir, apa konsekuensinya? Dia sudah pasti menderita secara teritorial. Dia kalah mutlak dari orang Filistin. Ini berbicara apa, saudara? Usahamu, pekerjaan, apa yang engkau usahakan, pelayanan, akan dipukul kalah oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata di sini, Simson mendapat 4 konsekuensi dari cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ini merupakan cambuk buat kita. Bahwa orang yang terpilih sekalipun, Tuhan bisa memalingkan mukanya dari dia. Karena Tuhan menajiskan orang yang melakukan dan hidup dalam kubangan dosa. Ada satu kesaksian. Seorang anak Tuhan. Dari kecil sudah Kristen. Rajin beribadah. Ketika dia besar, ketika dia dewasa. Dia terjebak di dalam pergaulan yang tidak baik.
dia lahir dari keluarga yang berada. They have masa mudanya dia habiskan dengan menghambur-hamburkan uang. Masuk gereja. Tapi sebelum masuk hari Sabtunya, dia hidup dalam kemabukan. Pesta pora, hedonisme. Bermain wanita satu, wanita lain. Akhirnya dia terjebak dengan satu orang wanita yang track recordnya juga tidak baik. Masa jayanya dia hambur-hamburkan uang. Tidak terasa, tetapi usahanya mulai menurun. Masuk 100, keluar 200. Akhirnya dia hidup di dalam hutang. Dan hari demi hari yang dia lakukan adalah gali lubang untuk tutup lubang yang lain. Seperti sekam yang ditiup angin. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia. Kekayaan keluarganya habis karena hidupnya yang berfoya-foya. Malah dia membuat malu keluarganya. Apa yang kita belajar dari sini? Tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu untuk mendapat penghukuman dari Tuhan. Hartamu tidak bisa menyelamatkan bila engkau berkubang dengan dosa. Ada harapan bagi siapapun untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tidak lahir dari seorang pejabat, keluarga pejabat. Tidak lahir dari seorang yang keluarga yang kaya raya. Simpson dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan berkenan atasnya. Dia menjadi hebat, menjadi pemimpin yang hebat. Kita juga punya potensi itu. Tetapi jagalah kekudusan. Belajarlah dari Simpson. Apa yang membuat dia jatuh? Apa yang membuat dia gagal? Jangan lakukan. Apa yang menjadi komitmenmu saat ini dengan Tuhan? Mungkin engkau telah komitmenkan waktumu untuk Tuhan. Engkau telah komitmenkan seluruh kreativitasmu untuk Tuhan. Engkau telah komitmenkan skillmu dalam bermusik kepada Tuhan. Engkau telah komitmenkan waktu untuk mengurus gereja. Meskipun engkau adalah CEO di perusahaan, tetapi pada waktu engkau berkomitmen untuk bisa saja untuk angkat kolekta. Hal-hal yang sederhana, kecil di hadapan manusia, tetapi dicatat oleh Tuhan. Engkau berkomitmen bahwa engkau akan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Kerjakan itu, saudara. Karena engkau tidak berkomitmen dengan gereja. Pada waktu itu keluar dari hatimu, kau ucapkan, surga mencatat. Dan Tuhan akan memberikan ganjaran sesuai dengan timbangan. Jagalah kekudusan, jagalah ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami menyatakan Tuhan, apa yang telah kami komitmenkan kepadamu.
apa yang sudah menjadi janji kami kepadamu, itu akan kami kawal sampai akhir. Pakai seluruh kehidupan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Apa yang ada pada kami, apa yang ada pada hamba-Mu, pakailah Tuhan sesuai dengan apa yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami mendoakan gereja-gereja di seluruh belahan dunia. Berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami kesatuan, berikan kami komitmen untuk menjaga kekudusan iman kami. Dan secara khusus kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami anak-anak-Mu yang berada di negara Indonesia, kami bersatu hati mendoakan keselamatan bangsa dan negara kami. Kiranya pemerintah pusat sampai pemerintah daerah diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara kami. Tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang meredam dan mengatasi situasi yang sulit sekarang. Kami berdoa secara khusus, berikan mereka kekuatan Tuhan. Ditutup bungkus oleh darah anak domba Allah. Dan anak-anak Tuhan yang berada di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau jaga dan Engkau lindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang berbahaya. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri yang mematikan. Kami secara khusus dilindungi oleh-Mu Tuhan. Kami bersatu hati untuk mendoakan semuanya itu. Dan biarlah Tuhan, bila kami Engkau dapati telah berbuat serong, telah menodai kekudusan, tegurlah kami Tuhan. Sehingga kami bisa kembali di jalan yang benar, yang selalu menyenangkan hati. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kiranya diberkatilah engkau keluar masukmu, duduk dan berdirinya engkau disertai oleh Tuhan. Bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari kita semua, sampai kita bertemu kembali di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.